Hello everyone, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita kali ini, yaitu pada pembelajaran SBK di kelas 12 ya, yaitu materinya pameran karya seni rupa. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, saya ingin menyapa dulu khususnya siswa-siswi kami seluruhnya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat buat anak-anak kami untuk mengikuti pembelajaran walaupun dengan melalui daring ya, melalui daring ataupun melalui YouTube. Akan tetapi kami yakin dan percaya bahwa semangat kalian akan tetap menyala ya, artinya tidak akan pernah pudar semangatnya ya. Iya, oke, sekarang kita memasuki materi kita, yaitu pameran karya seni rupa. Ya, kalau sebelum kita memasuki tujuan, manfaat dan fungsinya ya, kita bahas dulu masalah pengertian ya. Pengertian dari pameran. Pameran itu diambil dari kata pamer ya, pamer. Mungkin kamu sudah sering melakukan yang namanya pamer ya, baik itu kepada teman-teman, kepada saudara, pamer HP baru, pamer baju baru, pamer perhiasan baru dan lain sebagainya ya. Akan tetapi di sini akan kita bahas tentang pameran pada karya seni rupa ya. Ya. Dengarkan, pahami dan perhatikan. Pameran adalah suatu kegiatan yang penyajiannya karya seni rupa dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh banyak masyarakat. Tujuan, manfaat, dan fungsi pameran. Kita masuki yang pertama adalah tujuan ya, tujuan dari pameran. Dalam penyelenggaraan pameran terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain yang pertama, tujuan sosial dan kemanusiaan. Tujuan sosial dan kemanusiaan ini artinya ya, hasil dari penyelenggaraan pameran tersebut ya, hasilnya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Contoh, diberikan kepada panti asuhan, kemudian untuk masyarakat yang kurang mampu, dan juga hasilnya itu digunakan untuk korban bencana alam ya. Jadi itulah dia tujuan sosial dan kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah tujuan komersial. Tujuan komersial ini artinya hasil dari penyelenggaraan pameran tersebut ya, digunakan dan dimanfaatkan oleh yang membuat karya ya, yang membuat karya. Jadi hasilnya untuk orang yang membuat karya. Itu dia tujuan komersial. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini artinya ketika kita melakukan pameran di sekolah. Jadi tujuannya itu ada beberapa tujuannya ya. Salah satunya adalah menghargai karya teman, kemudian memotivasi kita untuk berbuat dan menciptakan sebuah karya yang baik ya, banyak ya. Kemudian supaya kita belajar untuk berorganisasi dan lain sebagainya. Itulah dia kalau tujuan untuk pendidikan ya. Kemudian selain daripada tujuan, pameran itu juga ada manfaatnya ya. Ya, manfaat pameran seni rupa. Berikut ini adalah manfaat dari pameran karya seni. Yang pertama, untuk menumbuhkan dan menambah kemampuan apresiasi seseorang terhadap karya seni rupa, untuk menumbuhkan dan menambahkan kemampuan ya, untuk membuat karya seni rupa. Itu dia manfaatnya. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk melatih diri agar bisa bekerja sama dengan orang
orang lain ya, sehingga kita terlatih nanti untuk bekerja sama ya, bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk melatih sikap tanggung jawab ya. Di sini kita akan dilatih nanti untuk bertanggung jawab, untuk mandiri ya. Kemudian yang keempat, untuk menumbuhkan motivasi. Jadi dengan adanya pameran ini, maka kegiatan pameran tersebut bisa memotivasi kita ya. Kemudian manfaat yang kelima adalah untuk menghilangkan rasa stres dan jenuh dari rutinitas sehari-hari ya. Ini maksudnya, contohnya nanti akan dibahas pada fungsi ya, akan dibahas nanti pada fungsi, arti dari yang kelima ini. Kemudian manfaat yang keenam adalah untuk dijadikan sebagai sarana promosi ya. Jadi itulah 6 manfaat dari pameran seni rupa ya. Dijadikan sebagai sarana promosi ini pasti sudah paham ya. Jadi di dalam pameran ini nanti ya akan dipromosikan beberapa karya ya. Itu dia maksudnya. Iya, selain dari tujuan manfaat, ada juga fungsi ya. Di sini ada 4 fungsi dari pameran karya seni rupa. Iya. Pameran karya seni rupa memiliki fungsi sosial bagi masyarakat. Di antaranya yang pertama itu sebagai sarana edukasi. Disinilah dia tadi yang saya sebutkan itu sebagai pembelajaran ya, yakni pameran berfungsi mendidik siswa untuk mengetahui pentingnya pengalaman yang berguna untuk menyeimbangkan kegiatan akal dan pikiran. Jadi disinilah dia manfaat untuk mendidik siswa ya. Iya, fungsi yang kedua itu sebagai sarana apresiasi. Sarana apresiasi ini diadakan fungsinya untuk mengeluarkan ide ataupun gagasan yang menciptakan sebuah karya, sehingga para pengunjung akan memberikan apresiasi atau penilaian yang baik terhadap karya seni yang kita buat ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai sarana prestasi. Sarana prestasi ini contoh pameran itu dapat menjadi ajang kompetisi bagi para pencipta seni ya. Jadi dibuat sebagai ajang kompetisi ya, persaingan ataupun pertandingan, sehingga kita termotivasi ya, kita termotivasi untuk menciptakan sebuah karya seni yang lebih bagus, yang lebih diminati oleh masyarakat banyak ya, sehingga orang tahu setinggi apa keaktifan kita dan kreativitas kita untuk menciptakan sebuah karya. Itu dia sebagai sarana prestasi. Kemudian yang terakhir adalah sebagai sarana rekreasi. Ini tadi dia pada manfaat yang kelima ya. Pameran berfungsi sebagai tempat untuk merilekskan pikiran dan menghilangkan kejenuhan. Jadi ini tadi sudah disebutkan pada poin ataupun manfaat dari poin yang kelima ya. Jadi bisa kita buat itu sebagai sarana untuk menghilangkan kejenuhan ya. Akan tetapi menurut Nur Hadiyat ya, Nur Hadiyat menyebutkan 5 fungsi pameran seni rupa di sekolah ya. Yang pertama itu meningkatkan apresiasi seni warga sekolah, khususnya siswa. Jadi fungsinya untuk meningkatkan apresiasi bagi warga sekolah, yaitu khususnya siswa. Itu dia fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, membangkitkan motivasi siswa untuk
berkarya. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga itu penyegaran dari kejenuhan belajar. Ya, itu tadi di fungsi yang keempat sebagai sarana rekreasi. Akan tetapi di sini yang kita bahas adalah ruang lingkup sekolah, maka penyegaran dari kejenuhan belajar. Itu dia fungsi yang ketiga. Kemudian fungsi yang keempat, motivasi berkarya visual lewat karya seni. Jadi kita termotivasi, jadi menumbuhkan motivasi. Ya, itu juga tadi sudah disebutkan pada sarana apresiasi ya. Kemudian fungsi yang terakhir ya, belajar berorganisasi dalam perencanaan sebuah pelaksanaan kegiatan ya. Iya, jadi itulah dia tadi menurut Nur Hadiyat ya, khususnya dalam ruang lingkup sekolah. Beliau tadi menyebutkan 5 fungsi dari pameran seni rupa ya. Iya, jadi sampai di sini dulu penjelasan untuk fungsi dan manfaat ataupun tujuan dari pameran karya seni rupa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada? Iya, oke. Kalau tidak ada, memang menurut saya juga cukup jelas ya. Kita lanjutkan pada pembelajaran kita, yaitu merencanakan sebuah pameran. Ya, merencanakan sebuah pameran. Berikut ini ada tahapan-tahapan umum dalam perencanaan penyelenggaraan pameran seni rupa. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan. Ya, menentukan tujuan. Jadi langkah awal yang harus diperhatikan dalam menyusun program pameran itu adalah menetapkan tujuan. Tujuan penyelenggaraan pameran bisa bermacam-macam, antara lain tujuan komersial seperti yang sudah disebutkan tadi, maupun tujuan sosial atau kemanusiaan ya. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah menentukan tema dari pameran. Jadi tema pameran itu ditentukan setelah tujuan dirumuskan. Penentuan tema berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya tema dapat memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga itu adalah menyusun kepanitiaan. Kita perlu membuat sebuah organisasi kepanitiaan dalam merencanakan sebuah pameran. Tujuannya apa? Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pameran agar pameran tersebut bisa berjalan dengan lancar. Penyusunan struktur organisasi kepanitiaan ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Contoh, dalam pameran tersebut apa yang kita butuhkan ya. Jadi dalam kepanitiaan nanti akan dibentuk beberapa seksi-seksi. Kalau yang dibutuhkan ini, seksi ini yang menyediakan ya. Jadi dalam menyusun kepanitiaan ini, disinilah kita diajari untuk berorganisasi ya, berorganisasi. Jadi dalam kepanitiaan ini nanti akan tercipta yang namanya bekerja sama ya. Iya, kemudian langkah berikutnya itu menentukan waktu dan tempat. Penentuan waktu pameran yang diselenggarakan bersamaan dengan pekan seni di sekolah biasanya dilakukan saat tidak ada kegiatan pembelajaran di kelas. Contohnya ini yang cocoknya ini kita adakan itu pada waktu akhir-akhir semester ya, setelah pembagian raport ya, itu bisa ya.
Tujuannya kenapa di akhir semester, supaya semuanya bisa ikut serta, ya, bisa semua anggota ataupun warga sekolah itu menyaksikan kegiatan tersebut, ya. Iya, jadi itu perlu ditentukan waktu dan tempatnya. Kemudian langkah berikutnya itu menyusun agenda. Penyusunan agenda kegiatan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan waktu pelaksanaan kepada semua pihak yang berkaitan, ya. Jadi agenda kegiatan ini disusun dalam sebuah tabel, ya, dengan mencantumkan komponen jenis-jenis kegiatan apa saja yang akan dibuat. Contoh dan waktunya juga perlu, ya, bulan berapa, tanggal berapa, dan minggu keberapa, ya. Itu dia langkah yang kelima. Kemudian langkah yang keenam itu menyusun proposal kegiatan, ya. Jadi proposal ini sangat bermanfaat untuk kegiatan persiapan pameran, ya. Dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pameran, ya. Mencari dari berbagai pihak, ya, bisa membantu untuk kelancaran penyelenggaraan pameran. Isi daripada proposal ini itu sudah kamu pelajari itu pada kelas 11, ya. Sudah kamu pelajari di kelas 11, ya. Ya. Jadi di sini juga akan saya bacakan kembali, ya, secara ringkas, ya, latar belakang secara ringkas isi dari proposal itu, ya. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua tema, yang ketiga nama kegiatan, yang keempat itu adalah landasan ataupun dasar penyelenggaraan pameran tersebut. Kemudian yang kelima adalah tujuan kegiatan, yang keenam susunan kepanitiaan, yang ketujuh anggaran biaya, yang kedelapan jadwal kegiatan, dan yang ke-9 itu adalah ketentuan sponsor, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah secara sistematisnya isi daripada penyusunan proposal kegiatan. Jadi nanti di dalam proposal inilah yang akan dicantumkan isinya, ya. Oke, jadi cukup sekianlah dulu untuk penjelasan yang bisa saya berikan pada pertemuan kita saat ini, ya. Jadi tugas kamu adalah silakan ditonton video ini, kemudian catat di buku catatan kamu, ya, isi daripada materi yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Tulis dengan rapi, ya, kemudian kirimkan melalui WA pribadi saya, ya. Jadi cukup sekian dulu untuk pertemuan kita pada saat ini. Pesan saya buat anak-anak kami, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, ya. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari yang namanya virus COVID-19, ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.